Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar para netizen semuanya? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zania Channel pada malam hari ini akan mengkisahkan Wali Paiti episode kedua. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, untuk episode kedua, kisah dari Wali Paiti yang berjudul Ilmu Melipat Bumi. Nah, setelah dari pertemuan dengan para wali di Bukit Makkah yang berjumlah 40 orang, Wali Paiti akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi kisahnya sebelum pulang ke Indonesia, Wali Paiti sempat diijazahi oleh wali Allah yang ada di India yang bernama Nasir Khan, yaitu tentang ilmu melipat bumi. Jadi kisahnya ketika datang ke Mekah, Wali Paiti ini nunut dari India ke Mekah, itu nunut pada wali Allah Nasir Khan dari India. Jadi cuman disuruh pegang tangannya wali Nasir Khan, Wali Paiti langsung ikut, langsung tiba sampai di Mekah. Nah, akhirnya Wali Nasir Khan mengijazahi sebuah ilmu melipat bumi. Dan akhirnya Wali Paiti mencoba mempraktekkan ilmu tersebut ketika mau pulang ke Indonesia. Dia sholat 2 rakaat, lalu membaca doa-doa yang telah diijazahkan dan memejamkan mata. Sekejap mata langsung dia membuka matanya. Ternyata sudah sampai di kutub utara. Jadi kaget dia. Lah, pengennya ke Indonesia kok malah nyasar ke kutub utara ini. Kebingungan dia. Jadi praktek yang pertama ilmunya belum berhasil maksimal. Bisa pindah dari suatu tempat, tapi belum berhasil sampai tujuannya. Malah nyasar ke kutub utara. Akhirnya dia tengok kanan kiri, terdengar suara lantunan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia cari sumber lantunan sholawat tadi, dia cari. Akhirnya bertemulah di pinggir sungai seekor beruang yang sedang bersenandung sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wali Paiti menghampiri. Sebelum dekat, beruang tersebut menoleh, "Assalamualaikum." Wali Paiti menjawab, "Waalaikumsalam." Ternyata beruang tadi bisa berbicara bahasa Indonesia, bisa berbicara. Beruang tadi lanjut bertanya kepada Wali Paiti, "Apakah kamu bernama Wali Paiti yang datang dari Indonesia?" Wali Paiti menganggukkan, "Benar." "Gak usah bingung, namanya juga belajar, gagal itu wajar. Pokoknya tetap semangat," kata si beruang tadi, memberikan semangat kepada Wali Paiti tentang soal belajar ilmu melipat bumi tadi. Dan beruang tadi langsung loyor pergi. Tidak lama Wali Paiti langsung sholat 2 rakaat dan merapalkan doa-doa tentang ilmu melipat bumi. Sambil memejamkan mata, sekejap dia sudah pindah tempat. Nah, yang kedua ternyata masih kesasar lagi. Ternyata sampai di situ ada desingan peluru, saling berseliweran, bertemu orang bersorban
berpakai baju gamis. Wah, dalam batin Paiti ngomong, wah sepertinya saya kesasar di Afghanistan ini. Ya Allah, gagal maning. Jadi yang kedua juga masih gagal. Akhirnya dia mencari tempat yang aman, melanjutkan sholat 2 rakaat, melafalkan doa-doa lagi, dan memejamkan mata. Sekejap mata dia sudah pindah tempat lagi. Nah, harapan dia pas membuka mata ini udah sampai di Indonesia, karena di situ sudah ada angin sepoi-sepoi, burung berkicauan. Nah, udah sampai di Indonesia. Dia buka mata, ternyata di situ masih banyak kampung-kampung seperti transmigrasi. Setelah membuka mata, tidak jauh dari tempatnya ternyata ada rumah. Ternyata rumah tersebut yaitu rumah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi, Bukit Pahat, Malaysia. Dari rumah tersebut keluarlah seorang Habib lalu menghampiri Paiti. Assalamualaikum, Wali Paiti. Nah, Wali Paiti langsung menjawab, nggih Bib. Nah, ternyata di situ akhirnya terjadi komunikasi yang intens beliau berdua. Tidak lama Wali Paiti ingat tentang kemuliaan dari Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Jadi di antara kemuliaan dari Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi, ketika Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah saking pengen rindunya datang kepada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi untuk datang ke Bukit Pahat, Malaysia. Ketika sampai di depan rumah Habib Ali langsung menghampiri Sayyid Maliki Al-Maliki Mekah. Namun rombongan yang lain tidak boleh ikut. Ternyata beliau berdua masuk ke rumahnya, lalu disambut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sayyid Maliki langsung menangis terseduh-seduh karena saking bahagianya bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lama akhirnya Sayyid Maliki keluar dan sambil masih menangis terseduh-seduh. Jadi Masya Allah. Jadi beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah bertemu langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan yaqdotan. Jadi tidak tidur, tidak melalui mimpi. Jadi dengan bertemu langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu diantara karomah kemuliaan dari Al-Habib Ali Abdullah Al-Habsyi. Dan akhirnya kembali ke tentang Wali Paiti. Al-Habib Ali memberikan nasihat, Paiti, sudah kamu pulang ke Indonesia naik pesawat terbang saja, tidak usah pakai ilmu melipat bumi. Jadi nanti kamu naik pesawat dari Malaysia melanjutkan pulang ke Indonesia. Dan akhirnya Wali Paiti mengikuti apa nasihat dari Al-Habib Ali Abdullah Al-Habsyi, dan Habib Ali memberikan pesan, jangan lupa pesan dari Sultan Aulia. Setelah nanti sampai di Indonesia, segeralah berkholwat di Gunung Arjuna. Inggih Habib, jawab Wali Paiti. Dan akhirnya Wali Paiti pulang ke Indonesia. Nah, itulah episode yang kedua, cerita tentang Wali Paiti yang mencoba beberapa kali tentang ilmu melipat bumi atau toyul ardi, namun mengalami kegagalan. Jadi apa hikmah di balik ini semua? Mencari ilmu atau mempraktekkan ilmu memang sangatlah tidak mudah. Kalau hanya ilmu mungkin zaman sekarang mudah dicari. Namun yang sekarang kita lihat, kita mencari ilmu lewat apa aja dapat, tapi giliran mengamalkannya inilah yang sulit. Semoga dengan hikmah ini, apa-apa yang kita dapat berupa ilmu apapun yang selalu mendekatkan kepada Allah, semoga Allah memberi rahmat kepada kita untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Dan yang kedua adalah bagi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW.
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita semuanya yang cinta kepada wali-walinya Allah, bil khusus orang-orang yang senantiasa dicintai Rasulullah, kelak kita juga berkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Zania Channel. Terima kasih.